الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Telah bersabda Rasulullah SAW ketika kondisi saat itu, maka Allah akan menggenggam bumi yaumul qiyamati pada hari kiamat tersebut, dan Allah akan melipat langit biyaminihi dengan kekuasaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya coba ambil dari kitab yang lain digabungkan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan Allah juga menciptakan as-sur, yaitu bukan trompet ya, enaknya ngomongnya sangkakala. Kalau trompet tuh image-nya kecil gitu ya. Ini sangkakala itu bayangan kita tuh, lihat nggak ya, dari tanduk, tong, itu gede itu. Nah, sesuai dengan kemampuan kita bisa nanggap ya kayak gitulah. Sangkakala itu seperti kayak tanduk itu. Dan sangkakala itu ada 11 bundaran. Dan Allah memberikan sangkakala itu kepada malaikat Israfil alaihissalam dalam keadaan kondisi dan meletakkannya di mulutnya, dalam keadaan kondisi memandang arasy, menunggu aba-aba untuk ditiup. Di situ nggak ada ya. Ini tambahan dari kitab yang lain. Ya Rasulullah, apakah sangkakala itu? Rasulullah SAW bersabda, sangkakala itu ialah seperti tanduk yang sangat besar sekali. Hanya Allah yang mengetahui besarnya, yang terbuat dari cahaya. Besar masing-masing bundaran di dalam trompet itu, ada 11 ya. Masing-masing bundaran tersebut lebarnya antara langit dan bumi. Dan nanti ketika ditiupkan, berhamburanlah itu ruh. Dari mulai manusia diciptakan sampai nanti terakhir berhamburan tuh. Berhamburan seperti lebah. Wah, sampai penuh nih semua nih. Sangkakala itu ditiup 3 kali. Tiupan yang pertama, tiupan kejutan. Tiupan yang sangat menakutkan. Lalu dilanjutkan dengan tiupan kematian. Lalu terakhir tiupan kebangkitan. Terus kembali lagi ke kitab. Dan bersabda Rasulullah SAW, Islam akan menjadi sangat usang. Sebagaimana usangnya pakaian. Sampai tidak diketahui oleh manusia apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu ibadah, wala sodaqatun, apa itu sedekah, wa yustara bi kitabillah, dan kitab Allah itu diperjualbelikan di malam hari. Tidak tersisa satu ayat pun. Dan yang masih tersisa ketika itu adalah sekelompok manusia yang diantaranya itu adalah terdapat Syekhul Kabir, orang yang sudah tua renta, wal ajus, dan orang-orang yang jompo. Kami pernah dapat dari bapak-bapak kami, dari orang-orang tua kami kalimat ini, ala hadil kalimah, yaitu la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kalian tidak akan melihat hari kiamat hatta sampai kalian akan menemukan 10 tanda-tanda kiamat. Awaluha, kata Rasulullah, tulu asyams min magribiha, bahwa matahari nanti akan terbit dari arah barat. Berarti kan terjadi pergeseran tuh. Biasanya matahari terbit dari timur, nanti matahari terbit dari barat. Kebayang tuh panik dan ya gembak sedikit kayak gitu dah. Kayak lari mau kemana gitu, kayak mau nyampe kemana. Ini sekarang matahari udah di sana. Itu udah apa ya, udah pucet, udah darah nggak ngalir, udah kayak gimana perasaannya ketika itu. Kemudian ada tampak asap, kemudian muncul Dajjal, kemudian akan muncul binatang melata, kemudian akan terjadi 3 kali gerhana. Gerhana dari arah timur, gerhana dari arah barat, gerhana dari kepulauan Arab, Jazirah Arab. Dan kemudian keluarlah turun Nabi Isa. Dan keluarnya juga Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang terakhir itu, semua pertanda itu akan keluar api dari negeri Yaman, dari jurang Aden namanya. Ketahuilah bahwa waktu kedatangan hari kiamat itu adalah sesuatu peristiwa
yang hanya Allah yang mengetahuinya, dan tiada satu makhluk pun yang mengetahuinya kecuali Dia. Kita hanya mengetahui apa? Mengetahui ciri-cirinya saja. Adapun kapan pas itu nggak ada yang tahu ciri-cirinya. Nah, sekarang kan sudah mulai kelihatan nih ciri-cirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat tersebut pada sisi Rabbmu, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan liwaktiha, waktunya, illahu, kecuali Allah. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu udah kondisi yang udah benar-benar apa ya? Bukan kejadian yang kalau gempa kan hanya kejadian yang daerah kecil gitu. Gempa itu kan kejadian hanya lokal gitu. Gempa di Jawa Barat hanya mungkin Bogor doang gempa ngerasa itu. Ini seluruh belahan bumi. Bukan hanya seluruh belahan bumi, tapi seluruh bumi dan langit beserta isinya gempa itu. Dan katanya orang-orang yang beriman tidak akan dirasakan hari kiamat tersebut. Sesungguhnya pengetahuan kita sebagai makhluk hanya berkaitan dengan tanda-tandanya saja dan syarat-syaratnya saja, yaitu menunjukkan mendekati pada hari kiamat. Hanya itu saja ilmu yang kita dapat, bisa kita serap. Tanda-tanda Dajjal nanti akan muncul, Dajjal itu akan muncul, satu matanya itu pecak, bukan matanya satu gini, enggak, matanya dua, tapi yang satu picek gitu. Ada tulisan kafaro, matanya tetap dua, tapi yang satu picek kayak anggur gitu, udah rusak matanya satu. Bukan satu matanya ada di jidat gini, enggak juga, salah gitu. Dan tanda-tanda menjelang hari kiamat itu kathirah, banyak sekali, yang datang dari berbagai hadis yang sahih. Dan sungguh telah tampak tanda-tanda tersebut. Dan tidak tersisa dari hal itu yang nampak kecuali tanda-tanda yang umum-umumnya saja, belum tanda yang detailnya. Orang ngelahirin tanpa ada bapak, orang yang banyak bunuh bayinya, aborsi, itu kan udah tanda-tanda umum tuh. Mengangkat pemimpin yang bohong, pembohong, diangkat, diluk-lukan. Pemimpin yang baik, dikriminalkan. Itu udah tanda-tanda itu. Itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihindari, itu harus terjadi gitu. Nah, siapa yang akan mendapatkan peran itu? Nah, orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang Allah pilih memang orang soleh, dan orang-orang pilihan memang Allah takdirkan dia sesat gitu. Semua dapat perannya masing-masing. Nauzubillah, kebagian peran jelek. Dan alhamdulillah mendapatkan peran-peran yang baik. Di orang-orang yang baik dikriminalkan, itu nggak bisa sesuatu yang dipungkiri itu. Skenario itu yang udah dibuat itu nggak boleh di skip gitu. Kalau kita kan di skip ya, dilewatin itu nggak bisa. Itu harus dilewati gitu. Dan orang-orang soleh memahami hal itu dan menerima dengan ikhlas. Seperti Habib Rizik, dia paham ilmu ini, maka dia terima dengan ikhlas. Inilah peran yang harus dia terima, dan dia harus ikhlas. Rugi kalau nggak ikhlas, kenapa? Udah perannya seperti itu, dia nggak ikhlas, rugi gitu. Dan hanya orang tertentu yang dipilih mendapatkan peran itu. Di antaranya mithlu tul'i syams, terbitnya matahari min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Wa Dajjal, dan munculnya Dajjal, la'anahullahu, semoga Allah melaknat kepada dia. Wa dabatil ardi, dan ada hewan melata dari bumi. Wa nuzuli Isa, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Wa amthalu dzalik, dan hal-hal yang semisal itu. Nah, ini adalah akhir daripada penutupan umur yang ketiga. Dari umur 1, 2, 3, apakah kita sudah siap melewati fase-fase tersebut? Fase pertama udah lewat. Sekarang kita ada di fase kedua dan menjelang ke fase yang ketiga. Dan itu nggak bisa kita abaikan sajalah. Gimana nanti, nggak bisa. Apa yang kita nanti akan kita rasakan nanti, itu harus kita kerjakan hari ini gitu. Apa yang peran akan kita nikmati nanti, kita petik hasilnya, sekarang nih kita kerjakan nih, di fase yang kedua ini. Kita abaikan fase kedua, nauzubillah, kita akan dimasukkan kelompok orang-orang munafik sama orang-orang kafir. Ketika itu dibangkitkan semua ruh-ruh itu berkilauan, bercahaya, sementara ruh orang-orang kafir surem, anyep gitu, nggak ada cahaya sama sekali, gelap. Dan sampai kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang seperti itu. Nah, di fase yang kedua ini adalah mumpung masih diberikan kesempatan pada umur yang dewasa. Dewasa lah, jadi bukan tua itu. Dewasa lah, umur dewasa menjelang umur masa tua,
dikasih kesempatan nih sama Allah nih. Allah udah begitu baik, tiap umur-umur itu diberikan kebijakan-kebijakan yang semakin bertambah umur, semakin tua, semakin dihapus dosa-dosa kita selama masih beriman. Itu nggak semua. Gitu. Karena kita adalah umat yang spesial.